Baik, kita mulai saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kita ketemu lagi untuk yang kelas F. Kalau yang kelas E mungkin baru ya ketemu sama saya. Terima kasih buat teman-teman semua di Sabtu sorenya, jam 4 sore gitu ya. Jam yang lagi males-malesnya, bahkan kalian udah nggak bersemangat buat kuliah. Tapi saya nggak akan menyampaikan materi seperti yang di video, cuman ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Nah, kenapa saya gabungkan kelas E dan F supaya sekaligus gitu ya, saya tidak menjelaskan dua kali. Nah, mungkin kalau misalkan nanti teman-teman ketemu lagi jam yang lain yang bisa memungkinkan kelas E dan F selain hari Sabtu jam 4, mungkin nanti bisa kita komunikasikan selanjutnya ya. Supaya nanti kalau kita ada Zoom meeting seperti ini, mungkin tidak terlalu sore. Oke, di semester sekarang saya melanjutkan apa yang sudah kalian pelajari di statistika 1. Jadi mungkin nanti nggak terlalu banyak materi yang akan disampaikan di statistika 2 ini. Kalau kelas F yang sebelumnya sama saya, jadi mungkin teman-teman udah tahu gaya saya seperti apa gitu ya kalau mengajar. Kalau yang kelas E mungkin baru. Yang kelas E sebelumnya yang statistika 1 siapa dosennya ya? Bu Teti apa Pak Kudus? Bu Teti teh. Oh, Bu Teti. Okay. Mungkin kalau Bu Teti ada materi yang sudah tersampaikan mungkin ya setahu saya. Cuma nanti kita coba konfirmasi ulang. Oke, karena ini pertemuan pertama, jadi saya mau memaparkan tentang kontrak kuliah kita gitu ya. Karena kalau di video itu kontrak kuliah tahun lalu gitu, tahun ini harus saya ganti dan saya sepakati lagi dengan kalian. Bentar, saya share screen dulu. Oke. Sudah muncul screen-nya belum? Sudah, Bu? Sudah, oke. Oke, ini masih sama ya, dosen pengampunya ada 3, ada Pak Kudus, ada Bu Teti, dan saya. Kalau sekarang berurutan ya, kelas A, B-nya Pak Kudus, C dan D-nya Bu Teti, E dan F-nya saya. Kalau yang semester lalu, kalau saya nggak salah, saya kelas B dan F gitu ya. Bukunya juga masih sama seperti statistika 1, jadi ini nggak akan saya jelaskan. Ini sama. Nah, yang berbeda, apa sih bedanya statistika 1 dan statistika 2 sekarang? Mungkin di awal di video juga sudah saya sounding bahwa untuk di statistika 2 nanti kalian akan lebih banyak melakukan prakteknya ya. Kalau di statistika 1 mungkin kemarin kalian banyak disuguhi berbagai macam rumus, berbagai macam pengujian gitu. Tapi nanti sekarang di statistika 2 itu tetap ada, tapi nanti kita akan lebih mudah karena kita akan dibantu sama beberapa aplikasi. Kalau Excel mungkin kemarin-kemarin juga sudah ya, Excel, sama nanti kita akan coba bahas pakai software yang akan dipakai itu adalah JASP. Mungkin dari sekarang teman-teman bisa download, ini free download, bisa di searching software JASP, dan nanti saya akan kenalkan juga ada statistik web apps. Jadi beberapa website gitu ya yang bisa membantu kita dalam proses analisis data. Kenapa teh ketika nanti endingnya kita bisa dibantu sama software gitu ya, kenapa kita harus capek-capek hitung manual di statistika 1 gitu, kayak gitu ya pertanyaan kalian. Kenapa nggak langsung aja gitu ya. Nah, kemarin kenapa tetap kita kenalkan secara manualnya untuk statistika 1 supaya sebenarnya kita ingin kalian paham dulu secara konsepnya gitu ya. Kalau di kelas saya berkali-kali, kalian nggak perlu hafal rumusnya, saya berkali-kali menyampaikan itu. Yang penting tahu konsep berpikirnya. Ya, kenapa saya pakai uji ini, kenapa nggak pakai uji itu, kenapa saya menghitung ini dan itu gitu ya. Prinsip-prinsip itu yang harus kalian pahami supaya nanti pada saat kita berubah menghitungnya pakai software itu nggak akan bingung. Ya, kalau yang namanya software, kalau yang namanya aplikasi, ketika kita masukkan sebuah angka, dia pasti akan keluar output-nya, akan keluar hasilnya.
Tapi nanti tugas kalian adalah bagaimana menginterpretasikan output ya sudah dikeluarkan sama alat bantu yang tadi. Jadi namanya juga alat bantu ya. Jadi apapun yang kita masukkan ke dalam hitungan itu ya nanti akan keluar. Cuman apakah semuanya bisa seperti itu? Tentunya tidak ya. Jadi harus kita pilih-pilih mana yang bermakna, mana yang tidak bermakna. Benar nggak ujinya sesuai dengan yang seharusnya, misalkan. Nah itu yang harus kalian pahami secara konsep, dan itu nggak bisa kalau saya langsung kasih yang gampangnya, istilahnya gitu. Kemarin saya kasih yang susahnya, nanti sekarang kita belajar yang gampangnya. Mudah-mudahan gampang juga buat kalian ya. Plus nanti ini tabel statistika kalian juga udah punya ya, saya yakin semuanya sudah punya. Bagaimana biasanya yang paling banyak itu adalah kita butuhkan ada tabel normal baku, ada tabel F, ada tabel Z, tabel F, tabel C kuadrat, dan lain-lainnya ya. Ada banyak pertabelan kalau di statistik. Nah nanti juga mungkin tabel statistik, kalau kalian nggak bawa tabel nggak apa-apa sebenarnya, karena nanti kita akan main-main sama output softwarenya ya. Jadi nanti kalau kita bermain sama software atau alat bantu, nggak lagi kita perlukan tabel statistik, cukup kita nanti menginterpretasikannya lewat nilai p-value. Mungkin kalian udah tahu juga ya, nilai p-value di statistika 1. Nah nanti akan banyak kita pakai pada saat kita praktikum. Sehingga komponen penilaiannya saya masukkan poin praktikum di sini, dan poinnya besar ya, 20%. Jadi UAS-nya 30, UTS-nya 30, praktikumnya 20, kuis dan tugasnya 10%. Oke, kurang lebih ini penilaiannya. Jadi nanti dan bobot praktikum kalian nanti saya sampaikan di belakang ya. Kalau kalian tanya sama kakak tingkatnya, nanti bobot praktikum kalian akan lebih banyak dibanding dengan kakak tingkat kalian. Kenapa? Karena ternyata setelah kami evaluasi, ada analisis-analisis yang nanti akan kalian butuhkan pada saat nanti kalian membuat sebuah tugas akhir. Nah, itu belum tercover kemarin pada saat kita bikin 3 kali pertemuan praktikum. Jadi untuk yang tahun ini saya akan lebihkan pertemuan praktikumnya. Nanti sekitar 5 kali pertemuan kita akan praktikum. Jadi mungkin setelah UTS 2 kali dulu kita kuliah, sisanya kita akan praktikum. Jadi bobotnya nanti akan lebih banyak, dan materi yang akan disampaikan pada saat praktikum lebih banyak untuk kalian ya, sehingga harapannya adalah pengetahuan kalian terhadap berbagai macam jenis analisis statistik itu bisa dipakai dan nanti bisa diaplikasikan tentunya. Oke. Lalu, ini outline materinya. Outline materinya juga ada beberapa yang sudah disampaikan di statistika 1 ya. Ini berbeda dengan apa yang saya jelaskan di video gitu. Karena ada pertemuan yang saya tarik ke pertemuan di statistika 1. Kalau saya tidak salah, statistika 1 itu terakhirnya sampai uji Wilcoxon dan Mann-Whitney. Benar nggak ya? Buat yang kelas E, bisa dikonfirmasi, statistika 1-nya waktu sama Bu Teti, terakhir materinya sampai mana ya? Sampai Wilcoxon dan uji Mann-Whitney nggak? Atau yang proporsinya sudah dikasih? Atau lupa? Lupa deh sampai Wilcoxon kalau nggak salah. Sampai Wilcoxon ya, sampai uji non-parametrik untuk 2 sampel saling bebas dan berpasangan. Benar? Sehingga di sini mudah-mudahan sama ya, yang kelas E juga sama. Kalau yang kelas F, karena saya jadi terakhir saya sampaikan sampai uji Wilcoxon dan Mann-Whitney. Itu gunanya buat apa? Tadi untuk menguji rata-rata di antara 2 sampel saling bebas atau dan berpasangan. Nah, sekarang nanti saya akan mulai dengan uji proporsi, walaupun proporsi pun sebenarnya sudah disampaikan juga di statistika 1, cuman itu hanya untuk yang kasus 1 sampel yang di statistika 1.
Ya, nanti kita belajar untuk yang kasusnya 2 sampel atau 2 kelompok dan lebih dari 2 kelompok. Gitu. Begitupun untuk yang uji rata-ratanya, nanti kita akan pakai one way ANAVA, lalu one way ANAVA ini untuk yang pendekatan parametrik, kalau pendekatan non-parametriknya nanti kita akan pakai uji Kruskal-Wallis dan uji Friedman. Plus, nah ini bagian yang poin nomor 7, ini adalah analisis favorit kalian. Jadi kalau misalkan nanti kalian penelitian atau melakukan sebuah riset, atau kalian sering baca jurnal, pasti kalau penelitian psikologi, banyak sekali penelitian yang judulnya adalah hubungan antara variabel 1 dan variabel 2. Pengaruh antara variabel 1 dan variabel 2. Jadi sebagian besar gitu ya penelitian psikologi itu tujuannya adalah mencari hubungan atau mencari pengaruh. Sehingga ini menjadi materi terakhir nanti. Bagaimana kita mencari hubungan dan mencari pengaruh itu adalah kita akan pakai regresi dan korelasi. Ya, itu sampai pertemuan ke-8 dan 9 ya, berarti setelah UAS 2 pertemuan, sisanya kita akan review sebanyak 5 kali pertemuan bagaimana proses analisis menggunakan tadi software atau Excel, atau kita nanti bisa coba juga statistik web apps gitu ya, beberapa website nanti saya akan kenalkan ke kalian. Ternyata nggak susah loh untuk ngitung statistik itu gitu ya. Walaupun rumus yang kalian kemarin pelajari banyak sekali, tapi ketika nanti kita tahu secara konsepnya seperti apa, nanti akan mudah untuk menggunakan alat bantunya. Ya. Dan ini kurang lebih apa saja yang akan kita pelajari selama 14 kali pertemuan atau selama 1 semester. Ya. Lalu tidak setiap pertemuan saya akan melakukan Zoom seperti ini. Ya, jadi seperti biasa kalau kelas F sudah tahu bahwa nanti mungkin sebelum UTS atau sebelum UAS atau mungkin nanti pertengahan gitu ya di pertemuan ketiga dan 4 saya akan melakukan review materi ya melalui Zoom. Jadi saya harapkan nanti mungkin supaya saya tidak mengulang reviewnya, jadi seperti ini saya gabungkan antara kelas E dan kelas F pada saat review materi melalui Zoom. Ya, jadi nggak setiap materi. Cuman karena ini pertemuan pertama, jadi ada beberapa hal yang harus saya sampaikan, terutama terkait kontrak belajar dan aturan-aturan kita. Jadi di pertemuan pertama ini saya harus Zoom, gitu ya. Tapi mungkin minggu depan nggak ada Zoom, tapi jadwalnya sesuai dengan jadwal kuliah kalian dan pakai e-kuliah. Lalu mungkin minggu berikutnya nanti kita lihat lah ya kapan saya lihat materinya, kira-kira yang proses reviewnya enak, ketika digabungkan itu materi berapa aja. Nanti saya kabari kalian. Ya, jadi kurang lebih ini. Tapi nanti pada saat praktikum, ini full Zoom ya. Jadi 5 pertemuan itu full Zoom. Kan agak susah ya ketika kalian mau praktikum, tapi nyobain sendiri gitu. Nanti mungkin akan kesulitan lah kalian. Jadi untuk yang 5 pertemuan akhir ini akan full Zoom. Dan karena ini saya nggak mungkin menghandle sendiri kegiatan praktikum di semua kelas, jadi nanti kegiatan praktikum ini nanti saya dibantu sama beberapa teman-teman asisten di lab statistik. Jadi nanti ini akan berbayar praktikumnya, cuman besarannya berapa nanti saya informasikan berikutnya. Ya, cuman yang jelas nanti akan ada pembayaran untuk kegiatan praktikum. Karena nanti kalian akan dapat mungkin software JASP-nya yang kalau misalkan kalian kesulitan untuk mendownload, lalu kalian akan dapat modul yang di situ adalah step by step bagaimana menggunakan JASP dan beberapa contoh soal untuk latihan, plus juga materi-materi yang akan disampaikan selama praktikum. Jadi akan lebih mudah untuk kalian mengikuti step by step-nya. Oke, ini beberapa aturan ya kurang lebih sama. Tentunya kalian kuliahnya pakai e-kuliah psikologi e-kuliah 2 ya, sama dengan MIPA. E-kuliah 2, lalu setiap kuliah kalian wajib untuk mengisi attendance atau kehadiran, ya, mengisi presensi, dan tetap saya akan memperlakukan bahwa
kalian boleh mengikuti UAS pada saat kehadirannya minimal 80%. Plus, kalian juga wajib untuk mengisi forum. Ya, di setiap pertemuan saya akan selalu membuatkan forum. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mengetahui bagian mana yang kalian tidak paham di materinya. Jadi nanti pada saat kita melakukan sesi Zoom seperti ini, saya nggak akan menjelaskan detail tentang materinya, tapi saya hanya akan berdiskusi dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kalian sampaikan di forum. Jadi sampaikan sekecil apapun yang kalian nggak paham pada saat mempelajari modul atau materi yang saya bagikan di kuliah atau di video gitu ya, ada bagian yang nggak paham, langsung tuliskan di forum. Ya, forum ini saya nggak batasi jamnya, sengaja supaya kalian lebih fleksibel. Gitu. Jadi kalian boleh mempelajari materinya di luar jam perkuliahan, dan nanti pada saat tiba-tiba ternyata pas baca atau pas nonton ada beberapa hal yang tidak dipahami, langsung tuliskan di forum supaya saya tahu bagian mana yang kalian tidak paham dan saya bisa ulang pada saat review di Zoom seperti ini. Ya, jadi saya nanti hanya akan menjelaskan atau hanya akan meluruskan pertanyaan-pertanyaan kalian yang kalian sampaikan di forum. Kalau misalkan nggak ada pertanyaan, berarti saya anggap kalian sudah paham semuanya. Ya, jadi semuanya tergantung kalian. Mau menjelaskan sejauh apa, ya nanti kita akan lihat forumnya saja. Ya, plus juga nanti saya akan review, mungkin saya akan random beberapa tugas yang sudah kalian kumpulkan, supaya nanti kalian terbayang kesalahannya ada di mana ya pada saat mengerjakan tugas. Oke, ini tadi sudah saya sampaikan, setiap orang wajib untuk masuk grup lainnya. Mungkin ketua kelasnya nanti harus memastikan apakah semuanya sudah masuk grup lain atau belum, karena nanti saya akan memberikan informasi segala sesuatunya ya ke grup lainnya ya. Lalu nanti pada saat praktikum, setiap orang harus punya dan menginstal ada software JSP. Kalau Excel berarti harus sudah menginstal ada yang namanya data analisisnya, ya nanti saya ajarkan juga. Plus kalau ini nanti saya bisa mengakses statistik web apps di PC-nya masing-masing. Tadi saya bilang bahwa kegiatan praktikum akan dikenakan biaya, besarnya berapa nanti saya akan informasikan ya. Dan biasanya pembayarannya ke fakultas ya, ke Bu Neng biasanya. Lalu nanti di praktikum itu ngapain aja gitu ya. Karena tadi saya bilang saya tidak bisa menghandle seluruh kelas ya. Kalau kalian seangkatan berarti ada sekitar 200 orang gitu ya. Saya nggak bisa menghandle semuanya. Maka nanti pada saat sesi praktikum akan dibagi kelompok-kelompok kecil untuk mengadakan sesi sharing dan tutorial. Ya, jadi nanti kalian akan dibuatkan kelompok-kelompok kecil dan punya beberapa orang asisten yang itu akan membantu kalian ketika kalian menemukan kesulitan dalam proses praktikum. Ya, sehingga harapannya walaupun praktikumnya online tapi bisa terasa gitu ya manfaatnya. Kalau pada saat offline dulu kegiatan praktikum ini dilakukan di lab statistik. Jadi kalian pergi ke MIPA, kita melakukan praktikumnya di lab statistik. Di sana ada komputer yang sudah terinstall software gitu ya. Jadi nanti kalian tinggal pakai saja. Nah, kalau yang sebelum-sebelumnya itu pakai ada yang namanya software SPSS namanya. Nah, karena sekarang praktikumnya online dan software SPSS itu adalah software yang berbayar, jadi nggak mungkin saya share ke kalian software-nya gitu ya. Jadi kita akan ganti software SPSS-nya dengan software lain yang sifatnya free dan beberapa aplikasi lain yang kalian bisa akses dengan mudah. Gitu. Jadi ada sedikit perbedaan, tapi esensinya tidak berubah. Bahkan punya kalian nanti pengetahuan kalian akan lebih banyak dibanding kakak-kakak tingkat kalian gitu ya. Karena apa yang dipraktikumkan lebih banyak juga materinya. Oke, tentang ini silakan. Ada yang mau didiskusikan dulu? Izin Bu bertanya. Ya, Bu Naya silakan.
buat praktikum itu takutnya saya nggak dengar apa namanya dari saya kurang jelas tuh gimana. Buat praktikum itu kegiatannya seperti apa ya Bu ya? Oke. Oke, praktikum statistik ya. Praktikum statistik kurang lebih adalah akan latihan bagaimana kalian mengerjakan sebuah kasus pakai yang namanya software, Bunda ya. Jadi mungkin kalau kebayang kalian praktikumnya praktikum psikologi ya. Gitu ya. Jadi nanti akan dikasih tahu step by step pakai software itu kayak apa, nanti dikasih kasus dulu. Kalau kalian nemu masalah ini, datanya ini, nanti ngerjain pakai softwarenya seperti apa, step by step-nya. Lalu nanti interpretasi output-nya harus diomongin kayak gimana. Kurang lebih kayak gitu sih, Bu Naya. Jadi kayak studi kasus Bu ya, jatuhnya. Udah studi kasus, nanti kalian punya datanya, lalu kalian olah sendiri datanya seperti apa. Kalau kemarin-kemarin kan olah datanya manual ya, pakai rumus ya. Jadi ngitung sendiri pakai kalkulator gitu. Nah, sekarang kita nggak akan pakai kalkulator lagi nanti pada saat praktikum. Tinggal pakai software, nanti kita masukin datanya, klik apa, keluar output-nya. Nanti dari output itu kita olah lagi, kita interpretasikan lagi, sehingga nanti bisa menjawab kasus yang lagi kita analisis gitu. Oke, ya. Siap. Terima kasih, Bu. Oke. Ada lagi? Kalau praktikum di sini kalian nggak usah pakai hitam putih, nggak apa-apa. Kalau yang hitam putih kan praktikumnya di psikologi ya. Jadi kalau di sini kayak kuliah aja seperti biasa kayak gini nggak apa-apa. Ya. Ada lagi yang lain tentang tentang perkuliahan di Statistika 2? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, saya akan lanjutkan untuk reviewnya. Nah, di sini kenapa saya harus review? Supaya mengingatkan kembali sama kalian tentang apa yang kalian sudah pelajari di Statistika 1. Karena tentunya banyak kaitannya. Ketika yang kemarin nggak paham, maka yang sekarang nanti kalian akan kesulitan juga. Jadi saya akan review beberapa materi yang menjadi poin-poin utama gitu ya, yang menjadi prinsip kenapa sih melakukan sebuah analisis. Nah, kalau kalian ingat di Statistika 1 mungkin diawali dengan proses mendeskripsikan data. Ya, bagaimana kalian waktu itu diminta untuk menghitung nilai rata-rata, menghitung simpangan baku, menghitung persentil, desil, lalu membuat histogram, membuat box plot, dan lain-lainnya, gitu ya. Lalu habis UTS, kalian melakukan proses pengujian hipotesis, gitu ya. Nah, itu harus tahu prinsipnya. Kapan kita pakai yang tadi, proses mendeskripsikan, kapan kita pakai pengujian hipotesis, atau istilahnya adalah statistika inferensi. Ada yang masih ingat prinsipnya kapan kita pakai statistika deskriptif, kapan kita pakai statistika inferensi? Ada yang masih ingat? Statistika deskriptif, gunanya buat apa? Namanya juga deskriptif, berarti artinya apa? Deskriptif itu apa? Mendeskripsikan teh. Oke, mendeskripsikan. Mendeskripsikan itu digimanain sih? Coba. Dideskripsikan itu diapain? Dijelaskan teh, digambarkan. Betul, digambarkan. Jadi kalau statistika deskriptif itu dipakai pada saat kapan? Pada saat kita mau menggambarkan. Menggambarkan apa? Menggambarkan data yang kita punya. Itu statistika deskriptif. Sama seperti misalkan bagaimana saya mendeskripsikan Hasna misalkan. Ya, oh Hasna pakai jilbab warna abu-abu, terus Hasna juga pakai kacamata, Hasna orangnya tinggi, dan seterusnya. Itu mendeskripsikan, itu menggambarkan.
Supaya apa? Supaya orang lain mendapatkan informasi dari apa yang kita punya atau apa yang menjadi tujuannya. Ya, nah di statistika juga ada. Jadi statistika deskriptif itu dipakai pada saat kita mau mendeskripsikan data itu, ya dari mana data itu berasal, apa aja isinya, ya itu yang kita deskripsikan. Lalu ada tadi yang namanya statistika inferensi. Apa yang kita lakukan pada saat melakukan statistika inferensi? Coba. Salah satu yang kemarin kalian lakukan pada saat melakukan statistika inferensi adalah melakukan pengujian hipotesis. Buat apa pengujian hipotesis dilakukan? Kenapa perlu pengujian hipotesis? Coba. Untuk memperkirakan, Bu. Untuk memperkirakan? Iya. Memperkirakan apa, Bunda ya? Memperkirakan hasil nggak, Bu? Memperkirakan hasil. Punya siapa? Apa yang kita perkirakan? Dugaan awal kita, Teh. Dugaan awal terhadap apa, Zara? Terhadap apa? Dugaan Terhadap sesuatu yang kita udah research sebelumnya tapi belum valid gitu, Teh. Oke. Oke. Pada saat kita melakukan statistika inferensi, kita melakukan salah satunya yang sering kita lakukan adalah pengujian hipotesis. Buat apa pengujian hipotesis dilakukan? Itu untuk namanya juga menguji. Ya, menguji hipotesis. Hipotesis itu adalah dugaan sementara kita terhadap siapa? Terhadap parameter. Ingat ya, kalau di statistik ada istilah parameter. Jadi, melakukan pengujian terhadap dugaan yang kita buat terhadap parameter. Kenapa harus diuji? Supaya endingnya adalah kita bisa membuat kesimpulan untuk populasinya. Ya, nanti saya jelaskan rincinya. Nah, sebelum ke situ, tentunya ini yang sangat basic yang kalian harus sudah hafal, nggak boleh lupa gitu ya, karena kalau ini lupa atau ini salah semua analisis yang kalian nanti akan lakukan. Ya, jangan lupa sama skala pengukuran data. Ada berapa skala pengukuran data? Ada 4, di sini udah saya tulisin. Yang paling rendah yang mana? Skala yang paling rendah? Nominal, oke. Ada 4 skala pengukuran data. Yang paling rendah adalah nominal, lalu ordinal, lalu interval, lalu yang paling tinggi adalah rasio. Ya, jadi 4 ini menjadi bagian yang paling penting, yang paling dasar, yang harus kalian kenali pada saat sebelum analisis data. Ya, tujuan analisisnya bisa sama, tapi alat analisisnya bisa berbeda tergantung tipikal skala pengukuran datanya. Jadi sangat penting kalian bisa mengidentifikasi, mengenali, membedakan masing-masing skala pengukuran data. Ya, yang paling sederhana sering saya sampaikan adalah hal yang harus kalian identifikasi di awal adalah kalian lihat datanya data kualitatif atau data kuantitatif. Ya, kalau datanya kualitatif artinya datanya tidak disajikan dalam bentuk angka, itu yang paling mudah kalian bisa pahami gitu ya, contoh data kuali, maka nanti itu kita bisa kategorikan dia bisa masuk ke skala nominal, bisa masuk ke skala ordinal. Contoh data contoh data kualitatif apa sih? Misalkan data kualitatif contohnya apa? Apa contohnya? Yang paling gampang.
Sensus jenis kelamin gitu bukan teh? Data yang tidak disajikan dalam bentuk angka. Apa yang nggak dalam bentuk angka? Contohnya, jenis kelamin yang paling gampang. Jenis kelamin datanya seperti apa? Dalam bentuk angka atau bukan? Ketika seseorang ditanya jenis kelaminnya, maka pasti jawabannya adalah kalau nggak laki-laki, perempuan. Ya, laki-laki, perempuan disajikan dalam bentuk angka, itu bukan angka. Ya, maka laki-laki, perempuan itu salah satu tipikal data yang sifatnya kualitatif. Walaupun nanti beberapa ke depan gitu ya, data jenis kelamin laki-laki perempuan bisa juga saya sajikan dalam bentuk angka. Misalkan laki-laki saya coding dengan 1, perempuan saya coding sama 0. Ya, tapi bukan 1 0-nya yang kita lihat, tapi data aslinya apa? Kalau tadi 1 0 itu sudah berupa hasil codingnya. Ya, tapi yang kalian lihat nanti untuk mengidentifikasinya adalah lihat data aslinya itu dalam bentuk angka atau bukan. Kalau bukan dalam bentuk angka, berarti itu bisa kita kategorikan sebagai data kualitatif. Kalau data kualitatif berarti skala yang memungkinkan itu kalau nggak nominal, dia ordinal. Ada 2 tipikalnya. Bedanya apa? Nominal dan ordinal. Cirinya adalah kalau ordinal dia punya urutan, punya peringkat, punya ranking, punya kalau dia ada yang lebih tinggi, ada yang lebih rendah, itu namanya ordinal. Ya, contohnya apa? Misalkan contohnya tingkat pendidikan, misalkan. Tingkat pendidikan, data awalnya apa? Data awalnya misalkan SD, SMP, SMA, S1, S2, dan seterusnya. Apakah itu dalam bentuk angka? Tentunya tidak. Ya, apakah itu punya peringkat? Ya, SMP lebih tinggi dibanding SD, SMA lebih tinggi dibanding SMP, dan seterusnya. Dia ada urutannya. Maka kita bisa kategorikan dia sebagai skala ordinal. Ya. Lalu kalau dalam bentuk angka tadi yang memungkinkan, maka skalanya adalah kalau nggak interval pasti rasio. Ciri yang membedakannya antara interval dan rasio, kalian lihat titik nolnya. Ya, kalau nolnya mutlak, maka itu adalah skala yang paling tinggi, maka dia skalanya rasio. Kalau nolnya tidak mutlak, maka itu adalah interval. Ya, jadi ini menjadi sangat penting buat kalian ya. Ketika salah menentukan skala, maka nanti salah menentukan alat analisis, maka nanti salah menentukan kesimpulan. Jadi ini menjadi poin awal kalian. Ketika salah di awal, akhirnya juga pasti salah. Ya, bisa dipahami? Ada yang mau ditanyakan dulu? Aman ya? Oke. Selanjutnya yang saya mau review ulang adalah tadi. Nah, ini mengenai prinsip tadi ya, kapan kita melakukan deskriptif, kapan kita melakukan inferensi. Di awal kita akan punya yang namanya populasi. Ketika kalian main-main sama statistik, pasti istilah populasi menjadi istilah yang paling sering kalian dengar. Ya, dan paling sering ditanyain ketika analisis data, ini populasinya siapa ya? Gitu ya. Maka kalian harus tahu nanti data populasinya siapa dan seberapa besar. Ya. Pada saat kita punya data populasi, maka dia akan punya yang namanya parameter. Parameter adalah ukuran-ukuran yang kita hitung dari populasi. Tentunya di sini parameternya ada banyak ya. Simbolnya juga berbeda. Mu ini buat simbol apa? Ada yang masih ingat? Mu simbol untuk
Mu simbol untuk apa? Rata-rata teh. Betul. Mu adalah rata-rata. Sigma? Sigma simbol untuk Standar deviasi. standar deviasi. Oke. Rho simbol untuk rho. Ada yang masih ingat? Rho simbol untuk Korelasi. betul, korelasi. Ya, alfa dan beta biasanya ini parameter untuk sebuah distribusi. Jadi mu, ada sigma, ada rho. Ini adalah simbol-simbol untuk parameter. Walaupun nanti di sampel juga kalian akan nemu ada yang namanya rata-rata, ada yang namanya simpangan baku, ada yang namanya korelasi, tapi simbolnya nanti akan berbeda, bukan ini. Ya, jadi ini adalah populasi, kita akan punya data populasi. Kalau kita melakukan sebuah riset, kalau populasinya kecil, maka kita ya tinggal ambil saja datanya. Ya, misalkan populasinya adalah mahasiswa statistika kelas F, misalkan. Karena cuma 30 orang, ya sudah, saya bisa ngambil semua data. Ya, itu namanya populasi. Tapi pada saat kita punya populasi yang besar, dan kita tidak punya kemampuan untuk mengambil semua anggota populasinya, maka kalian sudah tahu ada yang namanya sampel. Ya, jadi sampel itu dibutuhkan pada saat kapan? Pada saat kita tidak mampu mengambil seluruh data dari populasinya. Maka nanti kalau misalkan saya ambil populasinya adalah seluruh mahasiswa Unisba, berarti ada sekitar misalkan ada 5.000 orang, saya nggak punya cukup waktu untuk mengambil 5.000 orang, dan nggak mampu juga saya ambil semuanya, gitu ya, sehingga saya hanya akan mengambil perwakilannya saja, dan itu yang kita sebut sebagai sampel. Ya, kalau tadi populasi punya parameter, maka sampel juga punya ukuran-ukuran yang kita hitung dari sampel, namanya statistik. Kalau tadi rata-rata kita hitung dari populasi, simbolnya mu, maka ketika kita punya sampel, lalu kita hitung rata-ratanya, itu bukan lagi mu, tapi itu menjadi X bar. Lalu kita hitung lagi standar deviasinya, simbolnya bukan lagi sigma, tapi sekarang menjadi S. Kita hitung korelasinya, itu bukan lagi rho, tapi itu menjadi R. Ya, maknanya sama, tapi artinya berbeda. Yang satu kita hitung dari populasi, yang satu kita hitung dari sampel. Ya, bagaimana proses mengambil sampel di sini? Bagaimana kita mendapatkan sampel yang baik? Seperti apa? Kita belajar yang namanya sampling. Kemarin di Statistika 1 kalian sudah belajar bagaimana melakukan atau mengetahui berbagai macam teknik sampling. Teknik pengambilan sampel. Supaya apa? Supaya sampel yang kita ambil dari populasi itu menggambarkan keadaan populasinya. Sehingga nanti kesimpulan yang kita ambil dari sampel itu bisa representatif sesuai dengan populasinya. Ya, atau tadi prosesnya kita melakukan proses penarikan kesimpulan dari populasi based on data sampel, dan itu yang kita sebut sebagai statistika inferensi. Bagaimana kita melakukan proses generalisasi informasi data populasi berdasarkan data sampel. Kebayang nggak? Contohnya misalkan, saya pengen tahu
sebenarnya mahasiswa angkatan atau mahasiswa Unisba ini IPK-nya berapa ya? Misalkan, saya ingin tahu berapa sih besarnya IPK mahasiswa Unisba. Artinya, kalau saya ingin tahu seperti itu, saya harus nanyain satu persatu berapa IPK seluruh mahasiswa Unisba. Ya, itu yang kita sebut sebagai data populasi. Tapi saya tadi bilang nggak punya waktu untuk nanyain satu persatu sebanyak 5.000 kali, misalkan. Saya cuma punya waktunya seminggu dikasih waktunya, misalkan. Sehingga saya hanya akan mengambil perwakilan-perwakilan dari tiap fakultas, misalkan ya, lalu saya tanyain, berapa sih IPK kamu? Nah, ketika saya ingin menyimpulkan IPK seluruh mahasiswa Unisba hanya berdasarkan sebagian data yang saya ambil, maka itu yang kita sebut sebagai statistika inferensi. Atau tadi caranya gimana? Caranya adalah dengan kita melakukan sebuah proses pengujian hipotesis. Ya, bisa dipahami penjelasannya? Nah, kalau ada yang nggak paham, bisa langsung ditanyakan ya. Oke, ini tadi kalau hanya deskriptif, kalau hanya menggambarkan, itu berarti hanya mendeskripsikan ya dari mana data kita berasal. Kalau kita mengambil seluruh data dari populasi, itu yang kita sebut sebagai sensus. Ya, kalian pasti familiar dengan istilah sensus. Sensus penduduk, berarti seluruh penduduk Indonesia itu ditanyain. Ya, tapi kalau kita ngambil dari sampel, maka nanti akan ada proses sampling yang tadi saya sudah jelaskan. Oke, ini tadi sudah saya jelaskan. Nah, ini harus kalian ingat perbedaan antara populasi dan sampel, gitu ya. Ukurannya bisa sama, tapi simbolnya bisa berbeda, dan nilainya juga akan berbeda. Jadi, hati-hati kalau di statistik, salah simbol itu salah makna. Ya, jangan sampai kalian maksudnya adalah mencari rata-rata dari populasi, tapi kalian tulisnya adalah X garis. Itu menjadi salah. Jadi sesuaikan istilah dan simbolnya sesuai dengan peruntukannya. Oke, tadi ada proses sampling. Nah, ini juga menjadi bagian yang harus kalian ingat ya. Nanti banyak kalian aplikasikan. Bagaimana melakukan proses pengambilan sampel. Oke, kalau secara garis besar ada dua tipe proses sampling. Ada yang kita sebut probability sampling, ada yang kita sebut non-probability sampling. Ada yang masih ingat bedanya apa? Apa bedanya probability dengan non-probability sampling? Ada yang masih ingat? Probability dan non-probability sampling. Ini sudah ada di statistika 1. Apa? Pemilihan sampelnya teh, kalau probability itu semua anggota di populasi itu punya kesempatan yang sama untuk jadi sampel. Kalau non probability itu lebih yang nggak ngacak aja gitu milihnya. Oke, tuh ya. Secara prinsip, ketika kita memilih probability sampling, berarti nanti setiap individu atau setiap anggota populasinya itu punya kesempatan yang sama untuk kita jadikan sampel. Kalau non-probability berarti kebalikannya, ya, tidak mempunyai peluang yang sama. Nah, secara umum, ketika kita memilih yang probability sampling, maka ada 4 jenis sampling yang kalian bisa pilih. Yang paling sederhana adalah
simple random sampling, lalu nanti ada cluster sampling, lalu ada systematic sampling, dan terakhir stratified random sampling. Ya, kalau yang non probability sampling sebenarnya banyak ya di luar ini, tapi saya ambil yang paling umum saja. Ada convenience, ada judgment, ada snowball, dan ada kuota. Ini termasuk tugas yang harus kalian kerjakan ya pada saat kemarin di kuliah. Kenapa? Saya ingin tahu sebenarnya kalian paham dan bisa membedakan nggak sih antara masing-masing tipikal jenis sampling ini. Nah, nanti kita coba lihat. Nah, ini yang membedakan antara apa sih non-probability dan probability. Gitu ya. Kalau tadi non-probability itu lebih ke based on subjective judgment. Jadi berdasarkan judgment penelitinya. Ya, oke, bentar. Oke, jadi tadi kalau misalkan dia non-probability, itu berarti tidak random, nggak acak, gitu ya, hanya berdasarkan subjective judgment, jadi berdasarkan perkiraan dari penelitinya. Lalu yang berikutnya adalah dia setiap orang di anggota populasinya, dia tidak punya kesempatan yang sama untuk berpartisipasi atau dijadikan sampel. Ya, lalu ini penelitinya dia nggak memperhatikan sampling bias-nya, tidak memperhatikan kekeliruan dalam sampling, lalu ini biasanya dipakai ketika populasinya relatif punya kondisi yang sama, ya, similar traits, lalu kekurangannya biasanya nggak akurat, kalau kita pilih yang non-probability, dan dia tidak bisa merepresentasikan keadaan populasinya. Biasanya ini dipilih pada saat kita pakai non-probability hanya untuk kepentingan kemudahan saja, kemudahan pengambilan sampling, pengambilan sampel. Tapi kalau yang baik sebenarnya ya nanti pada saat kalian melakukan riset, maka saran saya pilihlah yang probability sampling. Karena kenapa? Prosesnya dia keacakannya benar gitu ya, jadi sampelnya dipilih secara acak, lalu setiap orang di populasinya punya kesempatan yang sama untuk dipilih dan dijadikan sampel, lalu nanti kita akan menentukan sampling dan besarnya atau ukuran sampel itu berdasarkan sampel bias-nya berapa. Semakin baik berarti nanti biasnya atau kekeliruannya bisa kita kurangi gitu ya. Lalu biasanya dipakai pada saat populasinya diverse atau beraneka ragam gitu ya. Kalau tadi kan homogen ya, similar. Kalau yang populasinya heterogen itu biasanya lebih cocok ketika kita ambil pakai yang probability. Lalu dia lebih akurat dan finding the right respondent is not easy, ya benar ya. Ketika kita cari responden yang benar itu nggak akan mudah gitu ya. Jadi pasti ya sesuai dengan apa yang kita usahakan. Kalau susah biasanya hasilnya lebih baik gitu. Jadi kalau kalian nanti disuruh memilih antara non probability sama probability, kalau secara urutannya atau secara sampelnya lengkap, nanti ya ada beberapa hal yang harus dipenuhi, maka nanti pilihlah yang probability sampling. Misalkan salah satunya adalah ada sampling frame-nya, terus nanti sampling bias-nya sudah diketahui berapa, maka nanti kita bisa pilih probability sampling. Tapi kalau ada beberapa keterbatasan, maka nanti ya sudah kita pakai non-probability sampling dengan beberapa catatan nanti ya. Jadi ini secara global non-probability sama probability sampling. Lalu, oke, ini yang probability sampling, tadi saya jelaskan ada 4 ya, ada yang simple random,
ada yang stratified, ada yang systematic, ada yang cluster. Ini hanya mereview saja. Kalau simple random sampling berarti namanya juga di random, jadi biasanya ini dipakai pada saat populasinya homogen. Kalau populasinya homogen, kita mau ngambil yang mana aja juga nggak masalah. Maka di sini adalah kita anggap semua karakteristiknya homogen, maka kita ambil yang biru, kita ambil yang tidak berwarna, misalkan ya, lalu dan seterusnya, ini nggak masalah karena populasinya homogen. Tapi kalau misalkan populasinya heterogen, maka nanti akan kita buat kelompok-kelompok. Ada stratified, ada cluster. Kita perhatikan kelompoknya. Yang stratified ini biasanya dalam satu strata dia homogen. Oh, ini yang strata pertama ini warna putih semua, misalkan. Ya. Lalu ini strata kedua. Strata kedua ini warna biru tua. Lalu ini strata ketiga, warnanya abu-abu misalkan. Jadi dibikin setiap strata seheterogen mungkin, lalu nanti kita ambil perwakilan dari setiap strata. Itu yang kita sebut stratified. Ya. Kalau cluster, kebalikan dari strata. Kita bikin cluster-clusternya itu seheterogen mungkin. Misalkan ini yang satu kotak ini adalah satu klaster, ini satu klaster, dan seterusnya. Masing-masing klaster dia heterogen. Beda-beda kan? Ini yang putih sama yang biru, ini abu-abu dengan yang biru, ini abu-abu dengan yang putih, dan seterusnya. Masing-masing klaster dia heterogen, antar klasternya dia relatif homogen. Maka nanti kita tinggal random klaster yang terpilih. Oh, ini klaster yang terpilih adalah klaster yang ini, yang isinya 5 dan 6. Maka semua anggota di klaster itu menjadi sampel. Ya. Lalu yang terakhir adalah sistematik. Kalau sistematik namanya juga sistematik, pasti dia punya polanya. Ya, misalkan ini polanya adalah setiap ini misalkan setiap ininya 3 ya, intervalnya 3. Oke, kita random dulu anggota atau sampel pertama yang terpilih itu sampel nomor berapa sih, gitu ya. Jadi ada polanya kalau sistematik. Oh, ternyata misalkan yang sampel terpilih adalah sampel nomor 2, orang kedua nih yang dijadikan sampel. Setelah kita hitung nilai intervalnya, ternyata intervalnya adalah 3. Berarti 3 orang setelah sampel nomor 2 itu kita jadikan sampel. Berarti sampel nomor 5. Lalu sampel berikutnya adalah 3 orang lagi dari sampel nomor 5. Berarti sampel nomor 8. Itu kita jadikan sampel. Dan seterusnya, karena polanya berulang sampai dengan sebanyak ukuran sampel yang akan kita ambil. Ya, jadi ini prinsip-prinsip pada saat kita mau mengambil sampel secara probability sampling. Yang tadi saya jelaskan, artinya setiap orang punya kesempatan yang sama untuk dijadikan sampel. Ya, beda halnya dengan yang non-probability sampling. Tadi, ini hanya karena alasan kemudahan saja biasanya. Tadi ada 4, ada convenience, ada judgment, ada snowball, ada kuota. Yang paling sederhana itu yang convenience misalkan, yang paling gampang. Misalkan contoh yang tadi, karena saya mau meneliti IPK mahasiswa Unisba, misalkan ya, karena saya cuma ngajarnya kelas E dan kelas F, ya udah saya jadikan sampelnya adalah kelas E dan kelas F. Karena efek memudahkan saya untuk mengambil sampel. Itu yang namanya convenience. Kalau di sini, karena ini yang paling dekat, maka yang di depan yang saya jadikan sampel. Ini namanya convenience. Kalau judgment, itu berdasarkan judgment kita. Kita pasti punya pertimbangan dan tujuan tertentu menjadikan si A, si B, si C menjadi sampel kita. Itu adalah judgment. Misalkan, saya mau ngambil sampelnya adalah mahasiswa-mahasiswa yang dapat nilai
UAS-nya 90 misalkan. Biar IPK-nya nanti hasilnya bagus misalkan. Itu atas dasar judgement saya. Maka itu kita ngambil sampelnya secara judgement sampling. Ya. Atau yang berikutnya adalah snowball. Ini seperti bola salju. Kalau kalian bikin bola salju, awalnya bola salju itu kita bikinnya kecil. Kalau kita gelindingin dia, maka semakin lama dia semakin besar bola saljunya. Ya, atau istilahnya snowball. Ini juga sama. Awalnya saya misalkan ngambil sampelnya ke si A sama si B. Udah gitu nanti habis ngambil si A, saya minta tolong ke si A. Tolong dong kasih tahu teman-teman kamu untuk isi kuesioner saya, misalkan. Nah, itu jadi banyak nanti yang si A share. Maka itu menjadi snowball. Ya, awalnya cuma satu, nanti dari satu bisa menyebar, dari temennya nanti bisa nyebar lagi, dan seterusnya, maka itu semakin banyak, nanti seperti bola salju. Jadi, ya, itu tidak random. Lalu yang terakhir, kuota sampel. Kalau kuota sampel lebih ke mirip seperti yang tadi ya, yang judgment, tapi ini lebih ke ukurannya saja. Misalkan, saya mau ngambil IPK tadi mahasiswa di Fakultas Psikologi. Nah, saya atas dasar pertimbangan saya sendiri. Saya mau ngambilnya yang angkatan 2020-nya misalkan 10%, terus angkatan 2021-nya 50%, angkatan 2018-nya 5%, dan seterusnya. Jadi, kuotanya suka-suka saya. Itu namanya kuota sampel. Ya, jadi kalau ini mah hanya berdasarkan efek kemudahan saja yang non probability sampling. Ya, nah hati-hati nanti pada saat kalian memilih kapan pakai probability, kapan pakai non probability, ada masing-masing ada kelemahan sama kelebihannya. Ya, kalau yang probability biasanya tadi sampelnya lebih akurat, hasilnya lebih representatif, tapi kekurangannya biasanya perlu waktu yang lama untuk kita proses ngambil sampelnya. Dan metodenya juga macam-macam ya tadi. Tapi kalau mau lebih sederhana, pilih yang non-probability, tapi kelemahannya nanti hasil analisisnya itu tidak bisa menggambarkan populasinya. Jadi nanti pada saat kalian pakai non-probability, itu hanya sebatas mendeskripsikan saja, tidak melakukan proses inferensi. Oke, sampai di sini. Ada yang mau ditanyakan? Bisa dipahami penjelasannya? Oke, ini tadi ya, proses analisis data ada dua, ada deskriptif, ada inferensi. Di deskriptif kita hanya menggambarkan saja apa yang kita gambarkan. Kalian sudah pelajari bagaimana menggambarkan secara numerik dan bagaimana menggambarkan lewat grafik, ya. Lalu proses inferensi, kalian bisa melakukan proses inferensi dan proses pengujian estimasi parameter dan proses pengujian hipotesis. Ya, ini penjelasannya juga udah saya sama ya dengan yang di video. Proses cara pengujian hipotesis ini juga jangan lupa secara prinsip itu ada 5 tahapan dalam kita melakukan proses pengujian hipotesis. Ya, tahapan pertama tentunya karena kita mau menguji hipotesis, maka kita harus rumuskan hipotesisnya dulu. Ada yang kita sebut sebagai hipotesis 0, ada yang kita sebut sebagai hipotesis 1. Lalu setelah bikin H0, H1, kita tentukan nilai alfa atau tingkat kesalahan atau taraf signifikansi. Lalu habis itu adalah menentukan nilai statistik ujinya apa gitu ya. Kalau kemarin ada T hitung, ada F hitung, ada Z hitung, ada C kuadrat hitung, dan teman-teman yang lainnya. Itu namanya nilai statistik uji. Habis itu kita menentukan nilai kritis. Nilai kritis ini adalah nilai yang kita hitung biasanya dari tabel. Ya, kemarin kalian buka tabel atau kalian hitung nilai p-value-nya, ya itu
pada dasarnya adalah menentukan nilai kritis. Dan terakhir, membuat kesimpulan. Kalau kita melakukan pengujian hipotesis, maka selalu diakhiri dengan kita menolak atau menerima hipotesis yang kita punya. Jadi itu ada di kesimpulan. Ya, dibuka lagi. Mau apapun itu tahapan atau mau apapun itu jenis analisis yang mau kita lakukan, tahapan pengujian hipotesisnya selalu ada 5 tahapan ini. Ya, jadi nanti kalau kalian nemu kasus atau mengerjakan soal, lakukan secara sistematis dari mulai tahapan pertama sampai membuat kesimpulan. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ini hanya mereview saja. Nah, ini juga jangan lupa pada saat merumuskan hipotesis, tadi saya bilang ada H0, ada H1. Yang kita tuliskan di H0, H1 itu adalah simbol dari parameter. Ya, kalau kita mau menguji rata-rata, maka yang kita tuliskan di H0, H1 itu adalah mu, bukan X bar. Ya. Lalu yang berikutnya, pada saat kita melakukan proses pengujian hipotesis, jangan lupa ada istilah, ada pengujian dua pihak, ada pengujian satu pihak kanan, ada pengujian satu pihak kiri. Ada yang masih ingat dari mana kita melihat atau bisa membedakan dia uji dua pihak kanan atau pihak kiri? Dari yang mananya kita bisa tahu? Izin menjawab, Bu. Kalau saya ingatnya itu ada kata-kata lebih dari atau kurang dari. Kalau misalnya di hipotesisnya itu misalnya antara A dengan B sama, itu berarti nanti dua pihak. Kecuali kalau misalnya ada kata-kata A lebih dari atau kurang dari, itu pakai yang satu pihak. Oke. Itu yang tadi Sabila sebutkan, itu adalah yang kita sebut sebagai hipotesis penelitian. Ya, yang biasanya itu tercantum di soal. Ya, kalau di soal kan biasanya ada pertanyaannya, ini lebih besar atau lebih kecil, misalkan ya pertanyaannya. Coba lakukan pengujian apakah rata-rata kelas A itu lebih tinggi dibanding rata-rata kelas B, misalkan. Ya, itu namanya hipotesis penelitian. Tapi hipotesis penelitian itu harus kita ubah ke dalam yang namanya hipotesis statistik. Hipotesis statistik itu yang mana? Yang ini, ada H0, ada H1. Ya, jadi bagaimana mengubah hipotesis penelitian ke hipotesis statistik? Maka kalian harus kenali apa yang ditanyain di hipotesis penelitiannya. Lalu nanti yang diminta apa? Tadi lebih besar atau lebih kecil atau tidak sama? Lalu nanti parameternya apa yang ditanyain? Supaya nanti kita nggak salah menuliskan simbol. Ya, ketika saya mau menentukan uji dua pihak, pihak kanan, pihak kiri, dari yang mana yang kita tentukan dari sini? Berdasarkan H0 kah atau berdasarkan H1? Coba. Untuk menentukan dua pihak, pihak kanan, pihak kiri, ini dari nilai H0 atau dari yang kita tuliskan di H1? H1, Bu. Yang kita tuliskan di H1. Jadi H0-nya jangan dilihat ya ketika kalian mau menentukan ini uji satu pihak atau dua pihak ya. Perhatikan saja bentuk H1-nya. Kalau H1-nya bentuknya tidak sama dengan, maka ini sebagai uji dua pihak. Kalau H1-nya lebih besar, maka ini pihak kanan. Kalau H1-nya kurang dari, ya, maka ini pihak kiri. Kenapa ini menjadi penting? Karena nanti akan berpengaruh pada saat kita melakukan kesimpulan, membuat kesimpulan, atau melakukan kriteria penolakan atau penerimaan H0. Karena kriterianya berbeda untuk yang dua pihak dan satu pihak.
Ya, jadi penting buat kalian untuk bisa menentukan ini uji satu pihak atau dua pihak. Pihak kanan atau pihak kiri, karena nanti kriterianya bisa berbeda. Oke, sampai di sini bisa dipahami? Ya, jadi ini hanya mereview saja. Lalu ini resumnya. Resum apa yang kita sudah pelajari. Kemarin kita baru sampai ini ya. Oke, kemarin kita baru sampai yang di sini. Ya, uji satu sampel, udah juga sih uji satu sampel. Ya, ada parametrik, ada non-parametrik. Kapan kita pakai parametrik? Pada saat skala datanya interval atau rasio. Lalu kalau kita non-parametrik, pada saat skalanya rendah. Tapi kita juga bisa pakai non-parametrik pada saat kapan? Pada saat datanya interval atau rasio, tapi asumsi-asumsi analisisnya itu tidak terpenuhi. Ya, ini sudah saya jelaskan juga di statistika 1. Ya, ini kalian belajar kemarin ada uji Chi-square, ada uji Z, ada uji T, ada Mann-Whitney, ada Wilcoxon gitu ya. Nah, ini untuk yang 2 sampel. 2 sampel independen atau saling bebas dan 2 sampel dependen. Nah, nanti kita akan belajar untuk yang lebih dari 2-nya, yang K sampel ya, bisa 3, 4 dan seterusnya. Tadi di outline materi kita belajar tentang one way ANOVA, ada uji Kruskal, ada uji Friedman. Plus nanti kita akan belajar juga uji korelasi. Jadi ini tabel, ini adalah resum yang bisa membantu kalian ketika kalian bingung, saya harus pakai analisisnya apa. Ya, nanti tinggal identifikasi, oh ini banyaknya kelompok berapa ya? Oh ada 2. Oh tipe kelompoknya apa ya? Saling bebas atau tidak? Ya, ini bisa kalian identifikasi dari sini. Oke. Nah, ini yang tadi saya sampaikan, ada beberapa website yang nanti akan kita coba. Kalian boleh search atau nanti setelah kuliah ini ya, kalian bisa cek website ini, sosstatistics.com, atau bisa ke kalkulatorsub.com, atau bisa ke langtest.jp, atau ini di Excel ya. Jadi ini beberapa website yang akan membantu kalian pada saat menganalisis data. Caranya gampang, tinggal klik-klik saja, nanti tinggal masukin datanya, klik-klik, lalu outputnya keluar nanti hasilnya. Ya, nggak usah ngitung susah-susah lagi. Oke, ini nanti dibaca saja prosesnya. Oke, sampai sini, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Atau sudah cukup jelas? Ini hanya mereview saja, tapi tadi poinnya adalah sebenarnya hal-hal seperti proses pengujian hipotesis, proses sampling, itu yang harus kalian ingat-ingat lagi, karena nanti itu akan kita pakai lagi pada saat di statistika 2. Ya, ada pertanyaan? Tidak ada? Jadi nanti tugas, biasanya saya berikan tugas waktunya adalah 1 minggu biasanya ya. 1 minggu artinya kalian boleh mengumpulkan tugas itu sebelum kuliah berikutnya dimulai. Ya, kecuali yang kemarin ya. Kalau kemarin karena tugasnya sedikit, jadi saya minta kalian mengerjakan di hari yang sama. Tapi nanti ke depannya mungkin saya akan kasihnya waktunya adalah 1 minggu ya. Artinya
ketika si e-kuliahnya sudah kalian nggak bisa submit lagi, itu berarti sudah saya tutup. Dan saya tidak akan ada pengumpulan menyusul ya, tidak ada yang mengumpulkan lewat Japri atau lewat email saya gitu. Jadi patokannya adalah e-kuliah. Cuman beda pada saat misalkan e-kuliahnya bermasalah, maka nanti saya akan kasih beberapa keringanan. Cuman kalau kayak gitu kan biasanya nggak cuma 1 orang 2 orang ya, pasti semuanya mengalami kesulitan. Nah, tapi kalau misalkan cuma 1-2 orang ya, kalau kalian tidak upload berarti saya akan anggap itu tidak mengumpulkan tugas. Dan begitu pun untuk yang kalau kalian tidak absen, saya nggak akan ingetin lagi kalian untuk absen atau tidak, harus jadi tanggung jawab masing-masing gitu ya. Jadi saya nanti akan menghitung dari absensi yang kalian isi. Dari situ, kalau kalian nggak mengisi attendance, padahal kalian masuk, ya itu menjadi konsekuensi kalian, karena kalian lupa absen. Ya, jadi nanti kalian bisa cross check sendiri, saya udah nggak masuk berapa kali ya, gitu. Nanti di akhir pertemuan sebelum UAS, nanti saya evaluasi siapa saja yang kurang dari 80%, maka itu tidak boleh ikut UAS. Ya, jadi saya sampaikan dari awal sekarang, jadi nanti pada saat prosesnya kalian bisa mengidentifikasi masing-masing. Ya, begitu juga dengan nilai, tadi saya sampaikan komposisi penilaian, jadi kalau nanti di ending, saya akan sampaikan berapa nilai tugas kalian, kuis kalian, UTS, UAS, dan nilai praktikum, kalian bisa menghitungnya sendiri, ya, mengkonfirmasi, benar nggak hitungan saya, nilai akhir saya sekian. Kalau misalkan berbeda dengan hitungan yang saya lakukan, kalian berhak untuk mengkonfirmasinya pada saya. Teh, kenapa ya nilai saya segini? Gitu. Padahal hitungan saya adalah segini. Misalkan yang harusnya A, tapi saya kasihnya B, misalkan. Itu kalian berhak dan ya boleh menanyakan pada saya, gitu ya. Jadi boleh mengkonfirmasi hal itu. Dan saya sangat terbuka terhadap itu karena saya mencoba untuk ya setransparan mungkin sama kalian, gitu ya. Karena ya tadi kalian berhak untuk tahu untuk hal-hal seperti itu. Ya, cuman tadi aturannya adalah pada saat kalian udah nggak bisa lagi upload tugas di e-kuliah, jadi mohon maaf itu menjadi konsekuensi bahwa saya akan anggap kalian tidak mengumpulkan tugas, apapun itu alasannya, karena nanti saya akan kasih waktunya lama ya, 1 minggu. Gitu. Jadi kalau misalkan ada yang bermasalah ya, berarti itu konsekuensi kalian nanti. Oke, ada yang mau disampaikan lagi? Cukup? Oke, kalau tidak ada, mungkin nanti kelas E dan F bisa cari waktu lagi ya. Yang matchingnya itu selain Sabtu jam 4, itu jam berapa, hari apa, jam berapa, supaya nanti kita tidak terlalu sore lagi seperti ini ya, dan lebih enak pada saat proses reviewnya. Mudah-mudahan nggak ada yang bentrok dengan kelas yang lain. Kayaknya 1,5 jam cukup sih. Mudah-mudahan nanti kalian bisa nemu waktu 1,5 jam di hari-hari biasa itu kapan. Nanti ketua kelasnya, ketua kelas F siapa? Bu Naya ya? Ketua Yang kelas F ya, Bu Naya? Iya. Oke, yang kelas E-nya kemarin siapa ya? Saya teh. Oh iya, nanti didiskusikan lagi ya. Cari jadwal matchingnya lagi antara kelas E dan F kapan untuk kita sesi Zoom berikutnya. Ya, setiap sesi Zoom saya akan record, saya akan rekam, dan nanti saya upload juga di YouTube supaya nanti buat yang berhalangan hadir itu bisa mereview apa yang kita diskusikan di YouTube ya. Jadi nggak apa-apa, nggak semuanya ikut karena saya yakin juga kalian ngambil mata kuliahnya beda-beda gitu ya. Jadi yang mayoritas bisa hadir saja karena saya tidak akan melakukan absensi di sesi Zoom ya. Jadi dinotif sama kalian, saya tidak akan melakukan absensi di sesi Zoom, tapi absensinya di e-kuliah sesuai dengan jadwalnya. Jadi ini hanya sebagai tambahan saja buat kalian, sebagai bentuk tanggung jawab saya gitu ya. Jadi nggak cuma ngasih materi dan video saja, tapi saya ingin kalian lebih paham terhadap apa materi yang sudah dijelaskan. Itu saja. Cuman kalau ya cuma 10% atau 20% yang ikut, ya nanti saya juga percuma ya memberikan penyampaian informasi atau reviewnya. Jadi kalau cuma 1-2 orang yang berhalangan hadir itu nggak apa-apa, nanti yang nggak berhalangan hadir bisa nonton lagi record videonya di YouTube. Nanti saya akan
upload juga di kuliah kalau sudah saya upload di YouTube-nya. Ya, jadi ini cara saya untuk membantu kalian supaya kalian menjadi lebih paham gitu ya. Karena ya saya tahu belajar statistik secara sendiri juga mungkin kalian akan kesulitan gitu ya. Jadi saya berusaha semaksimal mungkin untuk membantu kalian menjadi lebih paham di setiap materinya. Tapi kalau kalian misalkan nanti nggak ada yang ditanyain, diam aja gitu ya, nggak ngerti juga nggak nanya gitu ya, ya saya bisa ngebantu kalian dengan cara apa kalau kalian tidak membantu diri kalian sendiri gitu ya. Jadi kalau ada yang nggak paham sedikit pun, silakan, tadi saya bilang silakan tuliskan di forum supaya nanti kita bahas pada saat sesi Zoom ya. Karena kalau statistik nggak ngerti, misalkan sekarang nggak paham, pasti nanti akan merembet ke pertemuan-pertemuan selanjutnya. Gitu. Jadi sayang waktu kalian, jadi nggak usah malu gitu ya, nggak usah ragu kalau sedikit pun ada yang nggak ditanyain, mangga silakan tuliskan di forum, nanti biar kita bahas masing-masing. Kalau ada temannya pertanyaan di forum, ternyata temannya tahu jawabannya apa, silakan reply pertanyaan temannya itu. Ya, supaya nanti ada sesi diskusinya, dan kalau misalkan nanti ada penjelasan-penjelasan yang harus saya luruskan, ya nanti saya akan luruskan pada saat sesi Zoom. Ya, jelas ya aturan-aturan dengan saya, kurang lebih seperti itu. Semoga nanti kita bisa melaksanakan 14 kali pertemuannya dengan lancar, ke depannya semuanya sehat, dan mudah-mudahan bisa segera kuliah offline ya, mudah-mudahan. Tapi mungkin sepertinya sih untuk saat ini belum sepertinya. Cuma saya nggak tahu nanti ke depannya mungkin bisa jadi aturannya bisa berubah. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, saya rasa cukup untuk pertemuan hari ini. Nanti kita ketemu lagi di sesi Zoom berikutnya. Nanti saya informasikan lagi kira-kira di pertemuan keberapa kita akan melakukan sesi Zoom. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.